Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan janji saya kemarin, eh, berarti fidelity ya. Bagi teman-teman yang sudah mendengar suara saya, silakan ketik yes. Oke, baik, kita mulai. Nah, ini judulnya penerapan komunikasi SBAR ya, dalam peningkatan pasien safety. Pasien safety juga ada di ujian, kadang muncul ya. Kemudian juga komunikasi sebar juga muncul. Jadi ini adalah dua topik yang penting untuk Anda pahami supaya bisa mendapatkan nilai yang baik. Ya, kita mulai. Ini komunikasi, perkembangan pasien dan proses kesehatan merupakan komponen fundamen. Jadi bahwa kok komunikasi merupakan sistem yang fundamen atau bagian yang sangat penting untuk eh, berkomunikasi dengan pasien atau berhubungan dengan pasien. Kemudian Leonard, kegagalan komunikasi menyebabkan kesalahan dalam pelayanan kepada pasien. Jadi bisa terjadi masalah yang berat gitu ya kalau ada terjadi kesalahan. Kemudian ketidakakuratan informasi dapat menimbulkan dampak serius sampai 70% kejadian sentinel meninggal ya, yaitu kejadian yang mengakibatkan kematian atau cedera serius di RS diakibatkan karena buruknya komunikasi. Jadi ini sangat penting komunikasi ini untuk meningkatkan eh, hidup ya. Kemudian kajian terhadap adverse event KTD, kejadian tidak diharapkan atau near miss, nyaris ya, nyaris sentinel. Sentinel itu sudah kejadian tadi sudah jelaskan sentinel itu adalah kematian atau cedera serius. Adalah penyebab utamanya adalah komunikasi. Jadi komunikasi menyebabkan beberapa kejadian tidak diharapkan, kejadian nyaris, ya nyaris itu berarti hampir saja, hampir saja meninggal atau hampir saja trauma dan lain sebagainya. Kemudian kecepatan keselamatan pasien atau pasien safety di rumah sakit adalah suatu sistem di mana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman lagi, ya lebih aman harus lebih aman. Dan standarnya standar 7 ya, termasuk pada standar 7. Standar 7 yang harus capai rumah sakit merencanakan, mendesain proses manajemen informasi kesehatan pasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan eksternal. Transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan akurat. Kemudian, nah, kita masuk ke materi sebar. Nah, ini adalah merupakan alat komunikasi dalam melakukan identifikasi terhadap pasien sehingga mampu meningkatkan kemampuan komunikasi antar perawat dan dokter. Ini sebar ya, jadi mampu meningkatkan komunikasi. Kemudian, nah ini antar perawat dan dokter, ini dengan sebar. Apa itu sebar? Bukan serba sabar. Yang pertama itu situasi ya, situasi. Kemudian background, latar belakang. Nah, kemudian A-nya assessment, kemudian R-nya adalah recommendation. Jadi situation, background, assessment, recommendation. Tuh, itu sebar. Komunikasi sebar adalah sebuah komunikasi un- terstandar untuk keselamatan pasien. Membantu individu berkomunikasi yang logis dan mengatur informasi yang akan ditransfer kepada tim dan juga termasuk dokter secara akurat dan efisien dengan format ringkas dan terstruktur. Itu sebar, gitu ya. Sebar itu informasinya akurat juga terstruktur, ya terstruktur, ya efisien itu informasinya.
Kemudian tujuannya meningkatkan keselamatan pasien, meningkatkan keselamatan pasien, kemudian menyediakan informasi secara akurat, tepat, waktu tentang rencana keperawatan, pengobatan, kondisi terkini, perubahan kondisi yang baru saja terjadi ataupun yang dapat diantisipasi. Jadinya KTD, kejadian tidak diinginkan atau KNC, dia nyaris cedera itu bisa diminimalkan. Tujuannya, kapan sebar digunakan? Yang pertama, pasien rawat inap atau rawat jalan, komunikasi urgen dengan dan tidak urgen, urgen dan tidak urgen. Ya. Komunikasi dengan dokter atau lewat telepon, khususnya digunakan lewat komunikasi antara perawat dan dokter, konsultasi dokter dengan dokter, diskusi dengan tim kesehatan lainnya, diskusi dengan teman sejawat, misalnya pada saat serah terima pergantian shift, serah terima dari tim ambulan ke staf RS. Jadi ini kapan kita dilakukannya? Kalau nggak salah pernah keluar ya. Pernah keluar, kapan dilakukan? Itu pernah keluar banget. Ya, pernah dilakukan. eh, jadi harus dilakukan ya. Pergantian staf harus dilakukan juga pada saat ambulan. Kadang-kadang, nah ini masalahnya kadang-kadang staf ambulan itu, nah, karena di kita kan ambulannya tidak terstandar ya. Emang diajarin tuh di ambulan partai, di ambulan partai yang setiap jalan di uiu 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 uiu. Daripada kita pusing gitu kan. Itu bisa menimbulkan trauma ya. Ya tapi udah gimana ya. Eh, kalau di kita kalau nggak digituin nggak akan ada yang minggir gitu kan. Harus dimarahin dengan serine. Nah, padahal kan nggak boleh. Harusnya pas ambulan jalan itu kan cukup dengan rotary, rotary lamp hanya kelihatan. Tapi kan bila perlu harusnya ada kalau di kita kan sampai dengan ada tim pendamping, abang-abang ojek gitu ya pendamping. Nah, ya sampai segitunya pada ya, ya tahu lah. Tapi kan pasti nggak diajarin ya, ngajarin sebar. Mungkin nanti ada Anda mengajarkan sebar kepada teman-teman yang mengurus ambulan, ya. Ambulan kosong. Ya. Kalau ambulan kosong tahun kemarin dipakai ini ya, dipakai ngangkut orang yang mau balik mudik, terlaluan itu. Kemudian keuntungan sebar adalah informasi ringkas. Perawat bekerja lebih cepat, mengkomunikasi masalah dengan jelas, memberi kesempatan untuk menunjukkan saran dan kolaborasi, memperbaiki komunikasi. Itu pasien safety. Karena tadi bisa terjadi ada sentinel dan KNC, KTD. Konsep seperti sebar menawarkan rumah sakit dan fasilitas solusi ya bagi perawatan pasien untuk menjembatani kesenjangan dalam komunikasi, hand off, transfer pasien, percakapan kritis dan panggilan telepon. Kemudian komisi serba menciptakan harapan bersama antar pengirim dan penerima kerangka acuan untuk melaporkan kondisi pasien. Jadi kalau dengan sebar kita enak apa yang dulu yang harus diomongin gitu kan. Nah, S-nya itu menunjukkan apa yang terjadi, apa yang terjadi. Kemudian B-nya atau background itu menunjukkan apa atau latar belakangnya apa, latar belakang dari apa yang
bisa mengarahkan pada situasi ini. Kemudian A-nya adalah eh, apa masalah yang terjadi menurut pemikiran Anda. R-nya apa yang harus saya lakukan untuk memperbaiki keadaan tersebut. Jadi itu SBAR ya. Nah, tekniknya kalau si S-nya itu adalah memberikan pokok pikiran utama apa yang terjadi. Menghubungkan data objektif dengan kondisi pasien yang spesifik saat ini. Hanya perlu memberikan penilaian analisa ya dari situasi terkini dengan benar. Ditujukan pada apakah kita harus melakukan pendekatan kolaborasi. Nah, ya nanti kita mulai ya. Situation. Sebutkan identitas perawat, kemudian serta unit bangsa yang dilaporkan, kemudian sebutkan nama pasien dan alasan dilaporkan, kemudian jelaskan apa yang dilaporkan, masalah yang dihadapi, deskripsikan situasi itu yang menyebabkan Anda menghubungi dokter, misalkan yang cakup nama perawat, bangsa, nama pasien, status resusitasi atau tanda vital. Contoh, nama saya Hendi, misalnya, tulis di sini ya. Perawat bangsa Anggrek melaporkan bahwa Nyonya Nia gambar 25 mengeluh sesak, saturasi oksigen menurun 88%. Ingat, standarnya 94 dengan respiration rate 24 kali per menit, heart rate 110 dan tekanan darah 85 per 50. Anda sudah punya data sebelum melaporkan, data itu harus lengkap. Jangan sampai ditanya, saya melapor ini, saya terus gimana datanya? Bu, saya cari dulu itu. Repot itu. Ya, jadi Anda harus sudah pegang data, benar-benar Anda harus sudah pegang data. Ya, harus pegang data kait dengan pasien tersebut, situasinya. Kemudian backgroundnya, sampaikan alasan pasien masuk. Pasien misalkan masuk dengan sesak napas, jabarkan riwayat kesehatan yang signifikan, kemudian gambarkan eh, latar belakang pasien, diagnosa yang masuk, tanggal masuk, prosedur tindakan yang telah dilakukan, pengobatan yang sudah diterima, alergi, hasil laboratorium, atau pemeriksaan diagnostik lainnya. Nah, di sini Anda harus mengumpulkan data-data dulu sebelum melaporkan pada pasien. Karena kalau punya ada catatan sendiri, catatan mandiri ya, si A pasiennya ini, tanggal masuk gini. Jadi enak. Tapi kalau misalnya Anda nggak punya, berarti Anda harus buat resume lagi. Harus buat resume terkait dengan pengumpulan informasi dari buku status pasien. Contoh, Nia 60 masa 3 hari yang lalu dengan infeksi paru, pasien mendapatkan antibiotik sampai saat ini. Sebelumnya pasien kondisi normal, tidak mengeluh apapun. Kemudian asesmen perlu berpikir kritis ya. Nah, di sini kemampuan kita menganalisis kesimpulan yang dihadapi dari hasil pengkajian ketika melakukan pasien. Jika tidak dapat penilai, dapat mengatakan, saya tidak yakin dengan masalah yang terjadi, tapi saya khawatir dengan kondisi ini. Atau misalnya ini kelihatannya pasien mengalami shock ya karena banyak penurunan cairan ya misalnya karena tekanan darahnya rendah tadi. Untuk asesmen, jadi ada asesmen adalah kesimpulan dari masalah. Anda harus membuat kesimpulan. Ini kenapa sih pasien ini? Membuat kesimpulan sehingga Anda didengar gitu sama orang. Kesimpulan. Nah, dan kesimpulan ini membutuhkan analisa. Analisa membutuhkan pengetahuan. Nah, Anda harus bisa menghubung-hubungkan. Termasuk Anda jangan sampai nanti ngecek pada saat kan tadi apa di pergantian shift juga dicek IMS, early warning system atau early warning score system itu juga dicek. Bagaimana penurunannya, bagaimana GCS-nya dan lain sebagainya. Jadi benar-benar Anda datanya data lengkap sehingga Anda bisa membuat asesmen atau kesimpulan. Ya, Anda bisa membuat kesimpulan. Jadi datanya harus benar-benar lengkap. Tanpa Anda punya data lengkap ya nggak bisa.
Jelaskan yang kemudian rekomendasi apa yang Anda inginkan. Nah, misalkan apakah misalnya Anda menginginkan apakah ini saya perlu melakukan cek BGA, blood gas analysis atau ABG analysis, blood gases, ya. Jam berapa dokter akan datang ke sini misalnya. Nah, kemudian apakah saya pasien perlu dipindahkan ke ICU? Rekomendasi. Jadi dengan apa yang Anda dapatkan, Anda harus melakukan. Pasiennya kok saturasi segini, sudah diberikan ini, apakah kita tidak perlu dicek ininya, dok? Ya, kan gitu. Ya, gitu. Atau teman-teman ini pasiennya seperti ini, mungkin kita bisa melakukan ini. Ini harus dicek ulang. Nah, itu disebar yang digunakannya, rekomendasi. Itu ya. Jadi benar-benar disebar ini Anda diharuskan memahami pasien. Ya, haruskan memahami pasien. Karena kalau tidak memahami, apa yang mau dilakukan? Ini penerapannya di komunikasi bar interprofesional di antara profesi ya, antara profesi kesehatan yaitu meningkatkan budaya dan penggunaan sebar, mencegah terjadinya KTD dan KNC. Nyaris perawat luar biasa, perawat menerapkan komunikasi bar, mencegah KTD, jadi terjamin pasien safety. Itu luar biasa kalau Anda bisa menjamin pasien safety. Memastikan pasien safety itu terjamin. Nah, isbar ada I-nya tambahannya, I-nya introduction, introduction sama I-nya introduction, salam pembuka. Assalamualaikum, misalkan saya Reni perawat ruang utama, itu introduction. Kemudian tadi kan situation, saya melaporkan, Nyonya Bapak Narto saat ini mengalami tekanan darah 13880 sekian. Ini nadinya tinggi, napasnya rada cepat, tekan darah tidak stabil dan pasien gelisah. Ya, pasiennya misalnya apa sebutkannya misalnya pasiennya eh, gelisah, nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Backgroundnya pasiennya 3 hari harus disebutkan lewat penyakit sebelumnya pas masuk ya, tekanan darahnya sedang menurun, pasien diberi tindakan bla 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 ya. Jadi Anda harus benar-benar paham apa yang sudah diberikan tindakannya apa dan lain sebagainya. Itu backgroundnya seperti itu. Kemudian asesmen. Masalah ini berkaitan dengan sisi neurologi tidak stabil. Saya berpikir terkait kondisi pasien yang apakah akan membaik dan mungkin akan memburuk. Kita harus melakukan sesuatu. Nah, masalah yang Anda pikirin apa asesmennya, kesimpulan Anda. Berarti pasiennya misalnya mengalami penurunan tekanan, peningkatan tekanan intracranial misalnya. Maaf. Nah, rekomendasinya bagaimana kalau kita memberikan posisi head up misalnya. Apakah dokter kemudian ke ruang kritis, datang pasien akan melihat pasien, kemudian bicara dengan keluarga, meminta konsultan, apakah ada tes tertentu, jika tidak membaik apa yang harus dilakukan. Nah, itu juga rekomendasi. Jadi rekomendasi tidak mutlak Anda mengusulkan sesuatu tapi juga minta pendapat ya di rekomendasi. Rekomendasi minta pendapat juga. Nah, ini jangan lupa setelah rekomendasi harus ada read back. Jadi kalau misalkan dokter memberikan, Anda harus masukkan ini, masukkan ini, masukkan ini. Anda dibaca ulang. Kalau Anda lihat eh, perintah, misalnya Anda antara ATC atau enggak ATC, tower pesawat dengan pesawat itu biasanya, misalkan silakan Anda lepas landas. Nah, itu mengulang. Ya, siap untuk lepas landas, silakan untuk lepas landas, misalkan kopi. Gitu. Jadi diulang-ulang supaya apa? Kita memastikan bahwa apa yang kita sampaikan itu sudah jelas, ya, sudah jelas. Tanda. Jadi kalau harus juga menerima pun harus jelas. Contoh lain antar perawat, ini situasi saya akan menyampaikan hal ini berkait dengan pasien nomor saudara Anu.
Doko panas 2 jam yang lalu dengan suhu 329 ya, 29. Dan sangat gelisah. Pasien naik turun tidak stabil dengan diagnosa medis demam lipoid. Pasien dirawat tanggal sekian dengan lipoid sudah panas 3 hari. Dilakukan tindakan ini yang sudah ceklah Widal slide, darah rutin, Onyx, observation, suhu, kompres hangat, kemudian aktivitas dibatasi, terapi. Ya. Kemudian asesmennya, saya berpikir berkait dengan gangguan pada pencernaan. Saya tidak yakin apakah ini baik atau tidak. Kita harus memberikan tindakan perawatan pada pasien ini. Rekomendasi, saya minta kepada tim perawat apa yang harus dilakukan. Apakah mengirim pasien ke ruang kritis, observasi, bicara dengan keluarga, dan lain sebagainya. Jadi kita kadang minta pendapat mereka apa yang harus dilakukan. Kemudian treat back, jangan lupa setelah mereka ngobrol, kita baca ulang. Nah ini, ya Anda harus menulis sendiri. Handover, serah terima. Contohnya, luka terbuka post debridement, ya, fraktur tibia sinistra terbuka. Kemudian backgroundnya 7 jam lalu AKD dengan KLL sejak 3 jam lalu. Telah dilakukan debridement di IGD, injeksi ATS, analgetik, cek darah rutin, hasil menyusul misalnya, dan rongsen rencana operasi itu menunggu dokter anestesi. Assessment terkait dengan muskuloskeletal, pasien stabil, tanda vitalnya, persiapan preoperasi, fisik dan mental. Kemudian fisik yang telah dilakukan apa saja, mental yang telah dilakukan apa saja, rekomendasi ini sama ya. Apa ya? Saya minta apa yang harus saya dilakukan pada minta tim perawat, apa yang harus saya lakukan, kapan mau kita lihat bicara dengan pasien, kapan, misalnya kapan mengirim pasien ke ruang operasi, jam 10 atau jam berapa. Tapi konsepnya yang sama, rekomendasi apa yang Anda pikirkan untuk pasien tersebut, untuk kebaikan pasien tersebut maksudnya ya, tentunya. Anda harus melakukan itu. Kemudian harapan diaplikasikan baik oleh perawatnya. Harapannya. Tadi tujuannya untuk mencegah KTD. Itu sebar, teman-teman. Silahkan nanti ini saya save dulu. Save. Dan saya akan kirim nanti ke teman-teman.